Kami ada pada hari ini diberkati Tuhan. Kalau kami pada hari ini bersama-sama saudara seman beribadah, baik kami onsite di gereja ini maupun melalui Zoom meeting, kami bersyukur atas semuanya ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama dikuatkan, diarahkan melalui firman-Mu. Biarlah setiap kami siap mendengar firman-Mu, siap merenungkannya, siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat malam saudara. Puji Tuhan gak ada yang ngantuk ya. Senang sekali saya hari ini bisa beribadah dan melayani menyampaikan firman Tuhan di GBI Jatinegara Timur saudara. Khusus hari ini saya pikir ini satu yang spesial. Kenapa? Karena saya sangat diberkati melalui kesaksian-kesaksian yang ada pada hari ini. Bahkan saya kali pertama nih ya ngeliat paduan suara WBI. Naikkan pujian saudara. Wah, untuk kemuliaan nama Tuhan ya, serasa di surga. Nah saudara sekalian, saya juga bersyukur tadi ya, saya tanya sama Pak Gembala, Pak Vitalis ini usia udah berapa? Usia berapa Pak Vitalis? 58, kebalik, 85 loh saudara, luar biasa ya. Canghuainya hao ya, Mandarinya luar biasa bagus ya. Nah saya juga menyapa ya Pendeta Albert dengan Ibu Muna Lesi, maaf kalau saya salah menyebut, dari Banggai Kepulauan ya. Shalom Pak Albert ya, Pendeta Albert dan keluarga. Dan saya juga nyampaikan ke Pak Gembala bahwa meskipun saat ini kita jauh tetapi dalam ibadah di dalam Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat ya. Ini sebetulnya kalau Sulawesi itu deket loh saudara dari Jakarta, cuma 5 cm. Tapi di peta, jauh banget loh ya. Saya pernah cuman baru ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Wah ini Sulawesi Tengah ini masih tengah lagi ya. Dengar-dengar ya ini masih masuk ke dalam lagi ya Pak Gembala ya. Wow luar biasa ya. Shalom ya Pak Albert ya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan jaga dalam pelayanan yang ada. Mari saudara sekalian kita bersama-sama melihat dari firman Tuhan. Markus 15 ayat 16 sampai dengan yang ke-20 saudara. Hari ini saya mengambil satu tema yang menjadi pergumulan saya juga, menjadi pergumulan kita bersama tentang hidup yang berharga. Apa itu hidup yang berharga? Demikian firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 16 sampai 20a. Kemudian serganu-serganu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah bumbu kepadanya, mengenakan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai seorang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bumbu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah bumbu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian, kata penistaan agama ini menjadi kata yang sangat umum dan saya yakin kita semua pernah mendengarkan kata penistaan agama. Berarti salah satu agama itu dinista, diejek, diolok saudara. Ya, direndahkan, bahkan mungkin tokoh agama tertentu yang direndahkan, diejek sehingga ia dilecehkan. Dan biasanya saudara ya, agama tertentu tidak terima. Ini sebuah penistaan agama. Kalau dalam kekristenan misalnya agama Kristen dinista. Menurut saudara, saudara terima enggak? Sebenarnya enggak terima ya. Kekristenan itu wah ini dihina, kita diejek ini, kita dilecehkan agama Kristen saudara. Saudara tapi kenapa orang Kristen enggak pernah balas? Takut bener juga ya, takut ya. Ya, saudara, ya selain takut tapi saya yakin juga di Roma 12 kan pembalasan haknya Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau paling mendasar, sebenarnya kekristenan itu kenapa orang Kristen itu atau agama Kristen itu kalau dinista, direndahkan, diejek kita nggak membalas saudara. Sebetulnya kekristenan itu bukan sebuah agama. Waduh Pak Daniel sesat ini.
Kok Kristen buat sebuah agama? Agama itu dari bahasa Sanskerta sebetulnya saudara. A tidak, gama kacau. Supaya tidak kacau manusia beragama. Jadi saudara, kekristenan lebih dari sekedar agama. Kekristenan sebuah gaya hidup saudara. Amin saudara. Ini penting sekali saudara. Meskipun di KTP saudara agama Kristen. Itu hanya menunjukkan identitas kita di dunia agama Kristen saudara. Tapi sekali lebih daripada itu, kekristenan ini bukan sekedar agama, tetapi sebuah gaya hidup. Ini bicara tentang agama Kristen atau kekristenan diejek, dinista. Tapi bagaimana kalau kita dihina, diejek, direndahkan, kita merasa tidak berharga lagi saudara. Nah mari kita coba bercermin dari guru agung kita, guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus saudara. Apa yang dialami Yesus saudara? Dia mengalami namanya penistaan fisik. Ya, penistaan fisik terhadap Yesus. Ayat 17 dan 18 berkata demikian. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenakan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Saudara sekalian, mari kita melihat videonya sekarang. Yang dialami Yesus penistaan fisik, pelecehan fisik saudara. Yang menarik adalah Alkitab mencatat kata warna ungu. Ya, warna ungu itu saudara di Mesir kuno ya melambangkan sebuah kekuatan, kemewahan saudara. Ya, dan ini biasa juga dipakai oleh keluarga kerajaan atau bangsawan sebagai lambang keagungan. Maafkan jadi bolak-balik nih. Maaf ya yang Zoom nih ya. Ya saudara sekalian ini warna ungu saudara sebagai lambang. Makanya kalau di dalam ibadah Jumat Agung atau di dalam ibadah tertentu saudara, kekristenan itu di dalam gereja itu ada lambang warna ungu, salib digantung ada kain warna ungu saudara. Nah saudara apa maksudnya? Sebetulnya saudara warna ungu di sini adalah untuk mengejek Yesus, menghina Yesus saudara. Hei kamu raja cacing katanya. Ya ini sebuah improvisasi saja di dalam video klip saudara. Tetapi lebih daripada itu ini sebuah penghinaan Yesus. Namun di dalam kekristenan warna ungu itu juga sebagai lambang pertobatan saudara. Lambang pertobatan. Jadi saudara sekalian waktu kita melihat warna ungu sebagai pelecehan penistaan fisik, Yesus mengenakan kain ungu itu sebenarnya kita merefleksikan diri kita. Oh Yesus yang disiksa, Yesus yang dinista. Sebenarnya membuat kita itu mengalami pertobatan sejati. Yang kedua saudara, mahkota ya, mahkota. Saudara mahkota itu simbol kekuasaan, simbol kemuliaan, simbol kejayaan, simbol kebanggaan saudara. Nah bicara mahkota saudara, Miss Universe ya 2024 ya dari Denmark namanya Victoria dari Denmark saudara ya. Ini saudara dikenakan waktu dia terpilih menjadi Miss Universe berarti dinobatkan sebagai cewek tercantik ya, megah, teragung, teranggun seluruh dunia saudara. Ya dikenakan yang namanya mahkota juga. Jangan diklik dulu Pak Wayan. Saudara, perkiraan saudara mahkotanya ini harganya berapa? Ya mahal berapa saudara? Tahu ya. Ini aslinya yang gambar yang di bawah itu. Berapa? Tebak aja lah gak apa-apa saudara. Hah? 2 pilihan? Maksudnya? 2M, 2 miliar. Ibu Justin udah tahu soalnya, saya kirim PPT-nya ke dia soalnya. Nggak boleh jawab ya sama suami ya. 2M, berapa lagi? 5M, nggak apa-apa asal jawab saudara. Saudara harganya segini loh. 8 juta dolar. Kalau saya kurskan rupiahnya itu 16.300. Berapa saudara? Nolnya ada berapa tuh?
130 miliar. Kalau buat buka pos PI dapat berapa tuh ya? Banyak tuh saudara. 130 miliar. Tadi dia jawab 2M, 3M, 10M. Enggak loh, 130 miliar saudara. Wow, ini harga sebuah mahkota yang mahalnya pakai banget saudara ya. Kalau orang Jawa itu bukan mahal tapi muahal ya, saking mahalnya pakai muahal banget saudara. Saudara, tetapi berbeda dengan mahkota yang dikenakan oleh Yesus, yaitu mahkota duri. Ini bukan lambang kemuliaan, ini bukan lambang kebanggaan, tetapi sebuah alat penyiksaan yang melukai kepalanya. Saudara, saya pernah kemasukan serat kayu. Dikit sekali di sini saudara. Di jari telunjuk saya ini saudara. Orang Jawa bilang telusupen ya. Jadi kemasukan serat kayu gini. Aduh itu kayaknya kecil tapi nyut-nyutan loh saudara. Ya, biasanya cara ngambilnya pakai apa? Enggak bisa pak, ke dalam udah patah. Pakai pinset. Saya pakai cara kuno saudara. Pakai peniti. Sakit ya? Udah ngilu saudara. Saya baru dengar cerita saya udah ngilu. Apalagi Yesus saudara. Kepalanya dikasih mahkota, gak cuma dikasih mahkota tetapi kalau kita lihat video tadi sambil ditusuk-tusuk ke dalam. Wow, ini bukan mahkota seharga 130 miliar, tetapi mahkota duri harganya sangat murah. Jadi saudara, mahkota duri sebenarnya melambangkan kerendahan hati Yesus. Yesus rela menukar mahkota kemuliaan dengan mahkota penghinaan. Supaya apa? Supaya kita yang hina mendapatkan mahkota kemuliaan. Nanti suatu saat pada Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin saudara. Ini penting saudara tentang mahkota saudara. Kenapa? Tentu saat kita dipanggil Tuhan. Lalu Yesus datang kembali kedua kali. Kita diangkat dengan tubuh yang mulia. Disitulah kita mendapatkan mahkota kemuliaan suatu saat nanti. Jadi makna teologisnya sangat dalam sekali tentang mahkota ini saudara. Yang kedua adalah yang diambil Yesus penistaan mental saudara. Di ayat 19 berkata demikian. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Saudara, kita lihat videonya. Saudara, maaf ya. Saya pernah ngelihat orang ludah sembarangan, saya jijik loh saudara. Bukan ludahin saya. Gitu ya. Jijik ya rasanya ya. Saudara, apalagi Yesus diludahin dengan sengaja. Saudara, maafkan. Maaf banget. Ludah kan ya buat kita banyak fungsinya ya. Tetapi begitu dikeluarkan, itu kan semua bakteri, semua maaf bau dan semua aduh pokoknya itu jijik lah kita saudara. Yesus selain dikenakan mahkota duri, penistaan fisik, dia juga dikenakan dipukul dengan buluh dan dia diludahin saudara. Semakin dalam duri masuk ke dalam kulit kepalanya, semakin sakitlah dia secara manusia. Dan penistaan, penghinaan secara mental. Mereka pura-pura berlutut menyembah Yesus. Untuk merendahkan, menghina Yesus saudara. Hei, raja dasar raja aku berlutut. Cuman untuk menghina Yesus. Saudara, mereka meludahi. Ini sebuah penistaan ekstrim sebetulnya saudara. Saudara, bukankah saudara dan saya seringkali juga mengalami yang namanya penghinaan.
kita tidak dihargain lagi. Saudara merasa dilecehkan, maaf. Mungkin saudara waktu masa lalu saudara pernah mengalami pergumulan yang sudah pernah dilecehkan, sudah pernah dinodain. Saudara sekalian membuat kita akhirnya Tuhan saya enggak berharga. Saya jijik dengan diri saya sendiri. Saudara satu kali ada anak remaja pacaran, remaja saudara. Lalu mereka melakukan hubungan badan, enggak sampai hamil. Singkat cerita, cewek ini depresi karena diputus. Saudara, dia pergi ke salah satu konselor berkata, saya hina, saya enggak berharga, saya sudah tidak perawan lagi, saya ditinggalkan, saya enggak ada harga diri lagi, saya ingin bunuh diri. Saudara mungkin kita enggak bisa, bukan mengalami seperti gadis ini, mungkin kita mengalami penistaan, kita pelecehan di masa lalu, mungkin hanya pelecehan verbal. Saya pernah dilecehkan secara verbal, saudara. Saya merasa nggak berharga sebetulnya. Saudara tahu badan saya tingginya berapa? Saya 160, tidak tinggi alias, ngomongin saya pendek loh ya. Kualat loh, hamba Tuhan pendek loh. Canda saudara ya. Saya pendek saudara. Saya tuh paling suka itu sebetulnya olahraga basket. Wah seneng basket. Tapi sekali diketekin karena saya pendek. Hei si pendek. Kalau saudara seumuran saya 50-an, dulu ada film kartun namanya Akademi Polisi. Ya, American Academy Polisi dulu saudara. Saudara, saya dikata nih Akademi Polisi pendek cebol saudara. Saya minder, saya merasa gak berguna. Satu lagi saudara. Saudara tahu tubuh fisik saya yang kelihatan? Ada gak yang kelihatan yang kayaknya gak simetris? Jangan lihat gantengnya saya saudara ya. Alis saya ini gak simetris. Miring, bukan orangnya miring ya. Gak simetris saudara. Saya merasa direndahkan, saya merasa gak guna. Saya disuruh WL waktu remaja. Saya gak bisa. Saya gak berharga, saya direndahkan, saya diejek. Singkat cerita, setelah saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidup saya diubahkan saudara. Saudara sekalian, siapa mau duit? Siapa? Siapa mau duit? Pak mau duit. Nah Pak ya. Mau, semua mau lah ya sebetulnya. Cuman malu-malu aja ya. Nanti Pak Gembala kasih satu-satu gitu ya. Enggak saudara. Saudara, uang ini, uang asli loh ya. Kalau enggak percaya ini ada berapa orang bank nih ya. Nanti asli atau palsu kelihatan. Uang ini saya remes-remes. Nah, saya buang, saya injek. Masih mau uang ini gak? Mau? Kenapa mau? Nilainya sama. Saya remes-remes lagi ya. Saya buang, saya injek, Masih mau uangnya? Sini Pak. Serius. Katakan ya, tidak. Lo ya. Iya angkat tangan. Iya. Asli loh. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Wayan ya, ini orang bank semua nih ya, nama Pak Gembala ini asli atau enggak asli? Silakan duduk kembali. Enggak serius. Dapatlah lumayan lah ya. Starbucks 1 gelas lah ya. Yang tol. Saudara, ingin saya katakan bahwa saudara merasa dihina, sudah diinjak-injak, saudara dilecehkan. Hidup saudara saya itu berharga di mata Tuhan saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat keempat dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Waktu manusia merendahkan kita, saudara pernah dilecehkan masa kecil saudara punya luka batin yang mendalam. Ingatlah saudara bahwa hidup saudara itu berharga di mata Tuhan. Yesus sudah menjalani semuanya itu, dia direndahkan, dihina,
Mahkota kemuliaan diganti dengan mahkota duri, saudara. Saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing seperti apa pada hari ini. Kita merasa luka batin masa lalu yang membuat kita gak bisa move on. Saya pernah sampaikan 3 kalimat ini, saudara. Saya gak tahu tahun berapa di tempat ini. Masa lalu adalah history, sejarah. Masa sekarang, my story. Cerita saya dengan Tuhan. Cerita saudara dengan Tuhan. Masa yang akan datang adalah his story. Ceritanya Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita. Masa lalu history. Tidak bisa diubah. Saudara merasa tidak berguna, saudara merasa tidak berharga. Atau mungkin saudara merasa tidak berharga karena kesehatan saudara terbatas. Tapi ingatlah, saudara bukan hidup di masa lalu bukan, tapi masa sekarang. My story, cerita saudara dengan Tuhan sekarang. Tuhan, saya terluka. Tuhan, saya punya masa lalu yang pahit. Tuhan, saya pernah dilecehkan. Saya pernah dinodain. Tapi ingatlah, my story, your story with God. Cerita saudara dengan Tuhan. Saudara masih berkata, oke, cerita saya dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan masa depan saya? Ingat, masa yang akan datang adalah history itu urusannya Tuhan. Ceritanya Tuhan, tapi yakinan percaya janji Tuhan. Bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dan menghadapi tekanan hidup, saudara. Kekuatan kita bukan hanya sekedar kepandaian kita, IQ. Atau kekuatan fisik saya masih kuat, sudah masih muda. Tetapi lebih daripada itu, sebuah kerendahan hati. Yesus waktu diolok, waktu diejek, dia tidak membalas. Dia belajar namanya rendah hati. Saudara dan saya pasti gak gampang menghadapi pelecehan dengan kerendahan hati, bukan? Natur kita apa? Balas. Natur kita balas. Bahkan harus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wow, saudara, kalau pembalasan gak akan ada habisnya. Orang balas dendam. Saya belum lama dengar nih ya, ada cerita. Si satu bapak itu masuk penjara karena membunuh papanya. Ya, begitu keluar dari penjara langsung dibunuh sama anaknya, saudara. Dan itu kan jadi kayak lingkaran setan, saling bunuh-membunuh, saling dendam. Beda dengan Yesus. Sebuah kerendahan hati paling dalam yang Yesus lakukan adalah dia diam. Diamnya bukan diam pasrah. Kalau pasrahnya orang Kristen itu gak ada pengharapan. Tetapi harus apa? Berserah. Di dalam berserah ada pengharapan di dalam Yesus. Tapi perbedaan pasrah itu ya sudahlah. Kayaknya kita gak ada pengharapan lagi, saudara. Yang kedua, saudara, dalam menghadapi ketidakadilan, pembalasan bukan bagian kita, tapi haknya Tuhan. Belajar tidak membalas. Saudara, tidak mudah ya, sekali lagi ya, pembalasan itu loh, saudara. Sekali-kali kalau dengan pembalasan kita masuk dalam lingkaran setan, gak akan ada habisnya, saudara. Tapi mari kita serahkan semuanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 14 dikatakan, diamlah, Tuhan yang akan berperang. Karena kita harus diam menghadapi ketidakadilan. Tapi bukan berarti dalam menghadapi ketidakadilan kita nggak ada move, tidak ada kegerakan, terus benar diem. Nah, itu kita nggak berhikmat tentunya, saudara. Maksud saya itu kadang kita dimulai nggak adil, hal tertentu, ya sudahlah. Kita serahkan di dalam pengadilan tangan Tuhan. Saudara di dunia bisnis, saudara bekerja, kadang kita di belakang nggak adil, bukan? Ada juga yang ya bisnis kita dicek orang, dimakan orang. Atau mungkin saudara di pekerjaan kok rasanya bos saya memperlakukan saya nggak adil ya. Kok pekerjaan saya lebih berat, dia lebih ringan ya. Saudara ada kalanya kita untuk berdiam diri loh. Memang tidak salah kita bereaksi, tetapi reaksinya jangan sampai dengan sebuah emosional yang meledak-ledak, saudara. Kenapa, saudara? Bicara emosi ini tidak ada habisnya. Kalau saudara ikutin channel YouTube gereja di mana saya melayani, karena setiap minggu saya
Kalau nggak ada pelayanan luar, saya selalu doa pengakuan dosa. Salah satu doa pengakuan dosa adalah Tuhan ampuni kami kalau kami kurang bisa mengendalikan emosi kami, emosi yang meledak-ledak penuh dengan amarah. Ada kalanya kita menenangkan hati kita. Buah roh ada berapa saudara? Puji Tuhan masih ingat waktu di Kinaseh ya. Di Kinaseh itu saya ingat tuh saya tanya ya. Buah roh 1 ada 9 sifat. Sifat buah yang ke-9 adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Enggak gampang loh pengendalian diri ini ya. Mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi. Dipepet baje, ya namanya baje. Ya kita bukannya nerimo ya saudara orang Jawa ya. Tetapi kita belajar ya sudahlah kita nggak perlu perpanjang lah ya. Diklaksonin kadang kita kesel sebel ya. Perlu penguasaan diri saudara. Ya. Yang ketiga saudara. Dalam menjalani pelayanan. Nah ini tantangan nggak gampang ya. Bagaimana jika tidak dihargai dalam pelayanan dan tidak ada yang bilang berterima kasih. Ayo. Respon saudara gimana? Yuk jujur. Hah? Gak apa-apa, oh puji Tuhan. Aduh baik-baik semua jemaat sini ya. Aduh hiburan buat saya juga ya. Saudara, secara manusia kadang kita sulit ya. Gak bisa terima ya. Kok gak ada yang hargai saya, gak ada yang bilang terima kasih. Saya pelayanan udah bagus kok. Gak ada yang bilang, oh bagus lo pelayananmu lo. Saudara kita melayani buat siapa? Buat Tuhan bukan. Ada satu kalimat begini. Pak Wayan boleh klik. Bila berhenti karena tidak dihargai dan tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila terus melayani meskipun tidak dikenal siapapun, itu pelayanan. Saudara kerja, saudara bilang, oh terima kasih. Pekerjaanmu bagus. Tapi kalau dalam pelayanan kadang kita nggak dikenal. Kadang di belakang layar saudara. Kadang kita nggak salah pun disalahin. Ya. Contoh yang paling umum nih ya. Tiba-tiba mic mati. Saudara ngelirik siapa? Pak Wayan. Ya kan? Padahal yang salah bukan Pak Wayan, tiba-tiba mic mati, sound system mati saudara. Saya tuh kadang kasihan kalau di gereja-gereja tuh ya. Kayak tadi di KU1 kami ya. Layar LCD tiba-tiba mati. Yang dilirik itu bagian sound system saudara. Kasihan gitu ya. Saudara kadang kita nggak salah, kita disalahkan. Nggak ada yang menghargai kita, nggak ada yang berterima kasih. Saudara saya cukup hati-hati kalau namanya salaman sama jemaat saudara. Ya, kadang sama jemaat itu kalau salaman itu saya sampai 2 kali, 3 kali orang yang sama saudara. Saya takutnya apa? Terlewatkan. Ya, saya salaman, terlewatkan. Kadang nggak sengaja. Ada yang baperan kan? Waduh hamba Tuhannya ini sentimen sama saya nggak disalamin. Kadang kita merasa nggak salah mengerti saudara. Yuk saudara, apapun yang kita lakukan kita untuk Tuhan kok. Ingat Kolose 3:23. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang kita disalah mengerti, kadang kita diomelin. Oh sering loh saudara diomelin saya saudara. Namanya hamba loh, kan hamba Tuhan. Ya bukan berarti hamba terus diinjak-injak, enggak saudara ya. Tetapi ada kalanya kita harus menerima keadaan yang memang di luar kendali kita. Yang terpenting adalah kita punya visi yang jelas, motivasi yang benar, dan misi yang kuat di dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan saudara kadang gak dihargain, tetaplah setia melayani Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Mari kita belajar menghadapi hinaan dengan kerendahan hati dan kasih yang tulus seperti yang sudah Yesus teladankan bagi kita. Minta pemusik boleh ke depan. Saudara sekalian, ingatlah satu hal. Bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Saudara, tidak ada yang tidak berguna saudara dan saya. Sambil contoh, Pak Vitalis sudah 85 tahun tetap setia melayani Tuhan. Saya yakin kalau Pak Vitalis suruh cerita, suka duka pasti banyak sekali saudara. Ya, tapi satu hal, bahwa kesetiaan kita melayani Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
waktu kita dihina, waktu kita mengalami luka batin sekali lagi. Yuk kita datang sama Tuhan, saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pemusik menaikkan musik seperti wanita yang mengurapi. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Dengan lembut mengiringi pujian instrumen ini. Saudara, apakah saudara saat ini yang hadir, termasuk saudara mengikuti di Zoom meeting, saudara pernah mengalami luka batin yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang? Itu menjadi dark side saudara, sisi gelap saudara belum bereskan. Saudara pernah mengalami pelecehan seksual, saudara pernah direndahkan, saudara pernah dikhianati. Bahkan sekarang mungkin saudara merasa saya tidak dihargai hidup saya tidak berguna, saya gak berharga lagi. Hidup saya seperti diinjak-injak, harga diri saya diinjak-injak. Mari saudara, kita datang sama Tuhan yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Saya berikan waktu sejenak saudara berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Sama-sama berdiri seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik, sampai akhirku menutup mata. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, lagu ini sangat indah sekali. Seperti wanita yang mengurapi Yesus, datang dengan penuh kerendahan hati di bawah kaki salibnya. Karena dia tidak berharga, dia seorang pelacur, tapi pada akhirnya Tuhan pulihkan hidupnya yang hina. Mungkin kita berbeda dengan wanita ini, tetapi satu hal mungkin kita mirip adalah kita gak berharga. Kita datang di bawah kaki salibnya, kita mohon pemulihan dari Tuhan. Ingatlah, hidup kita sudah dibayar cash dengan darah Yesus, dibayar dengan darah yang mahal. Sampai kita dipanggil Tuhan nanti, kita mau tetap setia. Dan ingatlah, mahkota duri sudah dialami dan dijalani Yesus. Semuanya itu untuk kita, supaya kita mendapatkan mahkota kemuliaan suatu saat nanti waktu kita dipanggil Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, aku mau tetap setia melayani Engkau, tetap setia melayani. Ku tetap setia, tetap setia melayani-Mu. Kami bersyukur bahwa hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, dibeli dengan darah yang tidak ada bandingnya di dalam dunia ini. Darah Yesus yang menyucikan kami, membuat hidup kami berharga. Kalaupun di antara kami yang hadir baik secara onsite maupun melalui Zoom meeting, bahwa hidup kami tidak berharga, ingatlah bahwa Yesus sudah menebus kami. Kami berharga di mata Tuhan. Semua penghinaan, ejekan, olokan sudah Yesus tanggung. Dan kami bersyukur kami dijanjikan mahkota kemuliaan suatu saat nanti waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Masa lalu history, masa sekarang my story. Cerita kami dengan Tuhan, dan masa yang akan datang history, itu ceritanya Tuhan. Kami serahkan masa depan kami di dalam pengaturan tangan Tuhan. Kalaupun saat ini kami masih terus berjuang dengan masa lalu kami, kuatkan kami Tuhan. Kamu tetap setia melayani Tuhan. Masa lalu kami yang suram tidak menghalangi kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala bersama dengan rekan-rekan yang lain, dengan jemaat di sini. Tuhan terus tolong kami Tuhan, karena kami sudah mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus. Biarlah melalui GBI Jatinegara Timur ini banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua percaya, katakan amin.